Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari salah seorang narasumber. Nah, si narasumber kali ini dia berprofesi sebagai installer tower. Jadi dia pekerja yang memperbaiki ketika ada permasalahan dengan jaringan. Dan siapa sangka saat itu, dia dan beberapa temannya ditugaskan ke sebuah pelosok untuk memperbaiki tower di sana. Tanpa dia sadari, daerah di tower tersebut ternyata sangat angker. Dan si narasumber ini, dia harus mengalami teror yang cukup menakutkan ketika dia sedang naik di atas tower tersebut. Bisa kalian bayangkan, orang yang sedang memperbaiki tower di tengah malam harus mengalami teror dari sosok makhluk halus juga. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum mulai ke ceritanya, siapkan kopi, siapkan camilan supaya saat mendengarkannya lebih santai. Kecuali kalau siang ya yang mendengarkannya. Ingat, tetap puasa bagi yang menjalankannya. Oke, kita mulai saja ke ceritanya. Sebut saja namaku Edi. Peristiwa ini terjadi di tahun 2013. Saat itu, aku bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi dan jabatanku sebagai installer waktu itu, di mana pekerjaannya adalah sebagai pegawai lapangan, khususnya mengerjakan tower seluler yang mungkin untuk sebagian orang, hal ini tidak pernah terpikirkan. Di antara kalian semua, mungkin sekarang bisa menikmati hasil sinyal yang bagus, jaringan yang kuat. Namun ternyata ketika ada gangguan, kami-kami inilah yang harus membenarkannya. Membenarkan tower adalah suatu hal yang bisa dibilang pekerjaannya cukup menakutkan dan benar-benar menguji keberanian. Ditambah lagi, letak tower-tower itu tidak hanya ada di tengah kota, melainkan ada juga yang di dalam hutan, di atas bukit, bahkan di pelosok yang mungkin kita tidak pernah tahu di mana dan jauh dari rumah-rumah penduduk. Dan disitulah kejadian ini bermula. Hari itu, aku diberitahu oleh leaderku bahwa kami mendapatkan tugas sweep and pointing, yang artinya pergantian perangkat atau maintenance. Dan pastinya akan dilakukan pada tengah malam. Karena biasanya pada tengah malam sudah sedikit yang menggunakan ponsel ataupun internet. Untuk mengerjakan tugas ini, aku tidak sendirian. Aku ditemani oleh kedua temanku, sebut saja namanya Rudi dan Rian. Sesuai dapat permit dan surat-surat pendukung lainnya, kami pun bersiap untuk menyiapkan equipment yang akan kami bawa. Kami memutuskan untuk berangkat dari siang, karena kami ditugaskan di luar daerah perusahaan kami berada, tepatnya di sekitaran daerah Cianjur Selatan, yaitu di Gunung Es. Gunung Es ini sangat asing di telingaku. Karena bagiku yang suka naik gunung, aku baru pertama kali mendengar tentang Gunung Es ini. Aku pikir daerahnya ini pasti jauh dari perkotaan. Singkat cerita, setelah semuanya siap, aku dan teman-temanku pun lalu berangkat ke kota yang akan kami tuju. Kami berangkat menggunakan satu mobil saat itu. Dan benar saja, saat itu kami coba tanya ke warga di sana. Namun banyak yang tidak paham tentang Gunung Es ini. Tapi kami coba mencari dari petunjuk arah yang diberikan dari leaderku saat itu. Cukup susah saat itu, karena GPS pun tidak terdeteksi. Namun setelah melewati beberapa desa dan menanyakan kembali kepada warga sekitar, akhirnya kami pun sampai di sana. Dan saat kulihat, langit sudah mulai gelap. Tanpa basa-basi, aku dan Rudi pun lalu turun dari mobil dan menyiapkan alat-alat untuk eksekusi nanti malam. Sementara si Rian, dia menyiapkan konfigurasi di laptopnya di dalam mobil. Posisi tower yang akan kita maintenance ini berada di atas bukit yang dikelilingi oleh kebun dan hutan, serta hanya ada satu rumah yang terlihat lumayan jauh dari tower tersebut. Malam pun tiba. Kulihat jam menunjukkan pukul 10 malam. Di sana, kami tidak hanya bertiga saja, karena tak lama kemudian datanglah Pak Cahya. Pak Cahya ini adalah penjaga tower di sana. Dia seorang bapak-bapak yang perawakannya sudah memasuki cukup tua.
Katanya, dia sudah lama menjaga tower itu. Sambil menunggu tengah malam, Pak Cahya ini mengajak kami ke atas rumah yang berada tak jauh dari tower tersebut. Awalnya kupikir itu rumahnya Pak Cahya. Ternyata rumah itu adalah tempat penyimpanan hasil panen dan peralatan-peralatan untuk berkebun. Di sana katanya dulu ini memang bekas rumahnya Pak Cahya. Namun sudah lama tidak ditinggali dan sekarang hanya dijadikan sebagai gudang saja. Setelah itu kami kembali ke dekat tower. Di sana kita ngobrol-ngobrol singkat dengan Pak Cahya. Dan di antara obrolan itu, Pak Cahya menitipkan pesan supaya ketika sudah malam kita harus berhati-hati. Konon di daerah sini beredar kabar sering terjadi pembegalan hingga penculikan orang-orang. Bahkan orang-orang yang hilang itu sering diketemukan di dalam jurang di dekat hutan tersebut. Itu pun dengan keadaan tubuh yang tidak utuh. Pak Cahyo pun berpesan agar kita tidak sombong dan sombong. Kulihat dari wajah Pak Cahya ini, dia tampak serius memberikan pesan seperti itu kepada kita. Jadi kita pun menanggapinya dengan serius juga, tidak main-main. Karena kita sadar, kita berada di tempat yang cukup jauh dari pemukiman warga. Bisa jadi di tempat ini memang sangat angker. Dan tata krama pun harus benar-benar dijaga. Seperti itu pikiranku saat itu. Dan teman-teman yang lain pun memang sudah mengerti. Karena ini bukan pertama kalinya kita harus bekerja di atas bukit pada tengah malam. Singkat cerita, tengah malam pun tiba. Pak Cahyo sudah kembali ke rumahnya. Di sana tinggal ada kita bertiga. Aku dan Rudy kebagian naik ke atas tower. Sedangkan Rian, dia kebagian di bawah sambil memprogramkan laptopnya. Untuk komunikasi aku dan Rian, kami menggunakan HP saat itu. Jadi kami akan saling mengabari kalau ada sesuatu yang aneh saat itu. Aku dan Rudy mulai naik ke atas. Posisi Rian, dia mengoperasikan laptopnya itu di samping mobil, jadi tidak di dalam mobil. Aku menggunakan handlamp untuk penerangan ke atas. Aku mulai naik bersama Rudy. Hawa dingin mulai menerpa saat itu. Memang, situasi di dekat perbukitan seperti ini, aku yakin suhunya memang benar-benar dingin. Hingga tak terasa, aku sudah naik ke setengah tower saat itu. Dan di situ, aku mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Awalnya, saat itu, aku melihat di dekat pohon-pohon yang tak jauh dari tower itu, aku seperti melihat ada sekelebat bayangan putih. Awalnya aku pikir itu mungkin kain yang terbang ataupun burung yang sedang hinggap di dahan-dahan. Namun saat aku lihat lebih teliti, bayangan putih itu tidak layak seperti burung. Hampir mirip seperti kain yang dikenakan oleh manusia. Karena posisinya lumayan jauh, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Selintas, aku melirik kepada Rudy. Rudy melihat ke arahku. Aku memberikan kode supaya Rudy melihat ke arah yang kutunjukkan. Rudy saat itu menoleh. Namun saat dia menoleh, sosok yang kulihat itu sudah tidak ada. Si Rudy hanya menggeleng, mungkin tidak mengerti apa yang kumaksudkan. Jadi setelah itu, aku anggap saja pandanganku mungkin hanya halusinasi saja. Aku mulai naik kembali bersama Rudy. Tepat ketika kami sampai di antena yang akan kami ganti saat itu, di situ tiba-tiba aku mencium ada aroma bau busuk. Benar-benar busuk. Aku menoleh ke arah Rudy saat itu. Khawatirnya si Rudy memang buang angin. Karena secara logikanya kita berada di ketinggian 50 meter. Kalau memang ada bau busuk dari mana? Kalaupun ada bangkai hewan ataupun apa, mana mungkin itu bau dari bawah tercium sampai atas. Aku terdiam beberapa saat sambil perhatikan si Rudy. Si Rudy pun menoleh ke arahku. Sepertinya dia mencium apa yang aku cium juga. Aku lalu menunjuk ke arah Rudy. Rudy sepertinya paham yang aku maksudkan. Dia menggeleng. Dan aku pun menggeleng seperti itu. Setelah itu, aku dan Rudy terdiam beberapa saat. Tanpa terasa, bulu kuduku mulai berdiri saat itu. Ada perasaan ngeri. Padahal
Aku mengerjakan tower ini bukan sekali atau dua kali. Namun entah kenapa, di tempat ini aku seperti merasakan ada rasa takut yang mulai hinggap di perasaanku. Cepat-cepat saat itu aku mulai mengerjakan pekerjaanku, dibantu oleh Rudy saat itu. Dan tak berapa lama, kabut mulai menutupi area tower tersebut. Kita pun tidak bisa melihat ke bawah saat itu, karena ditutup oleh kabut yang benar-benar pekat. Dan tak berapa lama, HT yang berada di tubuhku ini, itu berbunyi. Aku dengarkan sesama, ternyata itu dari Rian. Kenapa Yan? Turun, cepat, turun. Aku mendengar suara Rian ini seperti benar-benar panik. Aku melihat Rudy dan memberitahukan supaya kita turun ke bawah. Tanpa pikir panjang, kita mulai turun ke bawah. Ya walaupun saat itu pekerjaan juga masih belum selesai, masih jauh untuk selesai saat itu. Karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak kami inginkan, bergegas kami turun ke bawah. Yan, kamu masuk ke dalam mobil Yan. Jangan di luar kalau memang takut. Ucapku seperti itu. Ini aku sudah di dalam mobil. Cepatan turun. Singkat cerita, akhirnya aku dan Rudy pun sudah turun di bawah tower tersebut. Aku hampiri kepada Rian. Di situ aku tanya, kenapa dia menyuruhku untuk turun? Sebelum cerita, kulihat dari wajah si Rian ini, tampak ada raut wajah ketakutannya. Beberapa kali dia melihat sekeliling, seperti memperhatikan sesuatu. Hingga akhirnya aku panggil lagi, Yan, woi, kenapa? Di situ dia seperti kaget. Kita ceritanya di dalam mobil aja. Aku masuk ke dalam mobil. Dan setelah itu, Rian bercerita. Jadi, kata Rian, saat kita berdua naik, dia fokus memprogramkan komputernya. Awalnya dia biasa saja. Namun lama-kelamaan, dia seperti mendengar ada suara tawa perempuan. Rian lalu terdiam saat itu. Dia mulai memperhatikan sekitar. Suara itu seperti dekat sekali dengan tower tersebut. Dan saat Rian melihat ke atas, Rian melihat ada bayangan putih yang terbangnya ini memutar ke arah tower tersebut. Jadi posisi memutarnya ini, dia memutar terus naik ke atas, mendekati posisi aku dan Rudy. Awalnya Rian berdiam dulu, dia perhatikan sosok tersebut. Namun lama-kelamaan, sosok itu seperti diam di atas antena. Sedangkan aku dan Rudy sepertinya tidak sadar dengan sosok tersebut. Rian saat itu ingin berbicara. Namun tak lama kemudian, dia mendengar suara berdehem. Otomatis Rian menoleh karena dia pikir itu adalah Pak Cahya. Namun saat dia menoleh, dia melihat ada seorang kakek-kakek tua. Dia membawa lentera. Tapi di sebelah kanannya, dia membawa sebuah kepala. Kepalanya itu dari leher masih mengucur darah yang cukup deras. Rian langsung ketakutan saat itu. Bergegas dia masuk ke dalam mobil. Si kakek tua itu hanya tertawa dengan tawa yang cukup menyeramkan. Aku diam beberapa saat di dalam mobil. Hingga akhirnya aku bisa mengendalikan rasa ketakutanku. Dan saat Rian coba ngintip keluar mobil, sosok itu sudah tidak ada. Jadi cepat-cepat aku beritahu kalian, khawatirnya terjadi sesuatu di atas sana. Apalagi saat aku melihat ke atas, posisinya sudah tertutup oleh kabut. Aku khawatir sosok yang melayang tadi itu mencelakai kalian di atas sana. Mendengar cerita dari Rian, aku dan Rudy langsung berpandangan. Jangan-jangan bau busuk tadi berasal dari sosok perempuan tersebut. Tapi aku dan Rudy memang tidak melihat wujudnya, hanya mencium aroma baunya saja. Jadi saat itu kita putuskan untuk coba menenangkan diri dulu saja. Tapi tetap saja, mau tidak mau, pekerjaan harus selesai dan itu harus dilakukan malam ini juga. Aku coba tenangkan pikiranku, dan setelah itu aku coba kembali jelaskan kepada Rian dan Rudy. Karena mau tidak mau,
pekerjaan ini tanggung jawab kita bertiga. Tidak mungkin juga karena hal seperti itu kita tidak melanjutkan pekerjaannya. Mereka pun paham. Jadi saat itu Rudy dan Rian meminta waktu untuk coba menenangkan diri dulu. Aku bilang kepada Rian, kalau memang dia takut, sudah jangan keluar mobil. Dia diam saja di dalam mobil. Biar aku dan Rudy yang naik ke atas. Namun saat itu Rudy bilang kepadaku, kalau dia sedikit takut setelah mendengar cerita dari Rian. Aku malah napas panjang mendengar ucapan dari Rudy seperti itu. Jadi mau tidak mau saat itu, aku naik sendirian ke atas tower. Kulihat jam di tangan menunjukkan pukul 2 malam. Rudy dan Rian itu berada di bawah. Awalnya mereka berada di dalam mobil. Namun saat aku mulai naik ke atas tower, mereka berdua keluar dari mobil. Kulihat ke atas, kabut masih menyelimuti posisi tower tersebut. Aku juga sebenarnya ada perasaan takut, tapi mau bagaimana lagi? Cepat-cepat aku naik ke atas. Singkat cerita, aku sampai ke antena yang akan aku benarkan saat itu. Aku mulai melanjutkan pekerjaanku yang sempat tertunda. Baru selesai di satu titik, di situ aku kembali mencium ada aroma bau busuk. Entah kenapa, saat itu juga pikiranku langsung terlintas cerita dari si Rian ini. Terbayang sosok wanita yang sangat menakutkan. Padahal jelas-jelas si Rian tidak menceritakan wajah perempuan itu. Tapi di kepalaku ini terbayang jelas wajah wanita yang menakutkan yang seperti mengintari tower tersebut. Aku terdiam beberapa saat. Aku ingin hilangkan pemikiran seperti itu. Namun bau busuk ini terus saja tercium. Bahkan semakin cukup menyengat saat itu. Di tengah-tengah aku sedang berusaha untuk menghilangkan pikiran tersebut, aku mendengar suara langkah. Suara langkah kaki yang seperti naik di tangga. Itu sangat jelas. Aku lihat ke bawah. Karena posisinya masih terhalang kabut, aku tidak bisa melihat siapa yang naik saat itu. Aku coba hubungi Rian, namun tak ada jawaban dari HP-nya. Yan, ini yang naik siapa Yan? Yan? Tak ada jawaban sama sekali. Dengan perasaan yang sudah was-was saat itu, pandanganku kuarahkan ke bawah. Aku berharap itu adalah salah satu rekanku, yaitu Rudy yang naik ke atas. Hingga tak berapa lama, kulihat bayangannya mulai mendekat. Aku coba arahkan handlampku, dan saat kuarahkan, ternyata itu Rudy yang naik. Namun saat kulihat dia naik, ada sesuatu yang berbeda dari si Rudy ini. Entah kenapa, tapi perasaanku bilang seperti itu. Setelah cukup dekat, aku tanya kepada si Rudy, kok kamu mutusin naik ke sini, Rud? Iya, aku kasihan kamu sendirian. Oh ya sudah yuk cepetan, bantu biar pekerjaannya cepat selesai. Aku melanjutkan pekerjaan yang lainnya biar cepat selesai saat itu. Singkat cerita, setelah melanjutkan pekerjaan tersebut, akhirnya pekerjaan itu sudah selesai. Aku mulai bernapas lega saat itu. Kulihat kabut yang menyelimuti daerah tersebut pun sudah hilang tak kemana. Namun saat aku memperhatikan ke bawah, di situ aku kembali melihat ada bayangan putih yang tiba-tiba melayang di dekat mobil yang ditempati oleh si Rian itu. Pandanganku kefokuskan ke bawah. Bayangan itu terus memutari mobil tersebut. Aku coba komunikasi dengan Rian dengan HP yang kubawa. Yan, monitor Yan, monitor. Tapi tak ada jawaban sama sekali. Di situ aku mulai khawatir terjadi apa-apa dengan si Rian. Aku panggil si Rudy supaya kita cepat-cepat turun saat itu. Namun tak ada jawaban apapun dari si Rudy. Namun saat aku melihat ke atas, jadi posisinya aku ini berada di paling bawah dan Rudy di atas. Saat aku melihat ke atas, wajah si Rudy ini tampak berbeda. Dia menatap ke arahku, tapi tatapannya ini terkesan agak kosong. Dan senyum dari bibirnya ini terkesan menakutkan juga. Rud, kenapa kamu?
ucapku saat itu. Gak apa-apa, ya udah yuk turun yuk. Aku mulai turun saat itu. Perasaanku sudah benar-benar tidak enak, entah kenapa. Khawatir apa yang terjadi dengan si Rian. Aku juga agak aneh dengan sikap si Rudi ini. Dan di saat aku sedang turun, tiba-tiba aku mendengar ada suara cekikikan tawa. Di situ aku langsung melihat sekitar. Suara cekikikan tawa ini sangat jelas terdengar. Aku coba melihat kembali di sekeliling, tapi bayangan putih itu tidak ada. Hanya ada suara cekikikan saja. Tapi bau busuk itu kembali tercium. Dan kini lebih jelas dari yang tadi aku cium di atas. Dan saat aku melihat ke atas, ke posisi si Rudi, di situ aku benar-benar terkejut. Karena si Rudi ini posisinya itu kepalanya jadi di bawah. Jadi berdekatan sekali dengan wajahku, kakinya ini di atas. Aku sempat kaget. Dan saat aku terperangah, wajah si Rudi ini tiba-tiba berubah. Wajahnya ini berubah menjadi sosok kakek-kakek. Yang lebih menakutkannya, wajah kakek-kakeknya itu daging-dagingnya rontok. Terlihat sebagian tulangnya itu terlihat sekali jelas. Bahkan aroma bau busuk itu tercium dari sana. Saking takutnya, aku hampir melompat. Bukan hampir, memang benar-benar melompat. Untungnya body harness aku ikatkan kepada tiang di sana. Itu kekonyolanku saat itu. Karena body harness terikat, jadi aku menggantung, tidak jatuh ke bawah. Di situ aku langsung tersadar akan tindakan bodohku tadi itu. Karena kalau benar-benar aku sampai melompat dan tidak menggunakan body harness, jelas-jelas aku pasti jatuh ke bawah. Dan dipastikan 60% aku pasti meninggal dunia. Dengan rasa yang masih ketakutan saat itu, aku coba memejamkan mata. Dengan tangan yang coba meraih pegangan besi di sana saat itu. Saat itu, aku mendengar suara tawa kakek-kakek yang terdengar sangat menyeramkan. Aku tidak berani membuka mata saat itu. Namun perlahan, tanganku ini seperti bersentuhan dengan sesuatu yang lunak. Di situ, jantungku langsung berdebar cukup kencang. Aku tidak tahu dan tidak mau tahu apa yang kupegang atau yang mendekat ke arah tanganku ini. Aku yakin itu sesuatu yang tidak baik sama sekali. Dengan suara yang tersisa, aku berteriak sekencang mungkin, berharap teman-temanku yang ada di bawah mendengar teriakanku. Tolong, tolong, tolong. Cukup lama aku berteriak, hingga tak terasa tenggorokanku sakit karena teriak yang cukup kencang. Mendadak, suasana di sana benar-benar hening, benar-benar sepi. Bahkan bunyi suara jangkrik pun tidak terdengar sama sekali. Dan tak berapa lama aku mendengar suara langkah. Suara langkah kaki yang bersentuhan dengan besi. Suara langkah itu seperti naik ke atas. Bukan hanya satu. Tapi aku dengar ini sepertinya ada 2 orang yang naik. Pelan-pelan aku mulai mengintip. Dan saat aku melihat, ternyata Rudi dan Rian dia naik ke atas. Di situ ada perasaan lega. Namun aku lihat ke atas juga. Di atas sosok kakek-kakek itu sudah hilang, entah kemana. Aku mulai bernapas lega saat itu. Dengan tenaga yang tersisa, aku raih besi dan mulai mendekat ke arah tangga di tower tersebut. Rudi dan Rian sudah mendekat ke arahku. Sebelum mereka bertanya, aku memberikan kode supaya kita turun saja dulu ke bawah. Mereka pun lalu turun ke bawah, diikuti olehku saat itu. Singkat cerita, kita sampai di bawah. Namun aku masih merasakan kakiku lemah saat itu. Rasa ketakutan juga belum reda sepenuhnya. Rudi lalu mengambilkan air yang ada di mobil. Setelah meminum 1 botol air yang diberikan oleh Rudi, aku masih melihat sekeliling. Khawatirnya sosok itu masih ada. Kulihat jam menunjukkan
pukul setengah 4 pagi. Sebentar lagi sudah mau subuh. Aku masuk mobil. Setelah masuk ke mobil, teman-teman yang lain lalu mengikutiku. Aku menceritakan apa yang kualami di atas. Rudi langsung kaget. Karena saat itu, dia ini memang tidak naik ke atas. Karena dia takut, apalagi saat itu saat aku belum lama naik ke atas, kami mendengar di dekat mobil ini seperti ada cekikikan tawa. Tawanya hampir mirip seperti tawa seorang perempuan. Jadi saat itu kami yang berada di luar langsung masuk ke dalam. Sialnya HT yang dipegang oleh Rian ini itu jatuh di luar. Kita tahu kamu manggil-manggil dari HT tersebut, tapi kita takut untuk ambil keluar. Jujur saja, karena selintas kita melihat sosok kakek-kakek tanpa kepala itu seperti berkeliaran di sekitar mobil ini. Kita takut untuk keluar mobil. Kita hanya diam di dalam mobil, berharap tidak terjadi sesuatu kepada kamu di atas sana. Namun saat itu, lama-kelamaan kita mendengar suara teriakan. Jadi kita yakin, pasti terjadi sesuatu dengan kamu di atas sana. Ya kita naik ke atas sana, cerita Rudi saat itu. Aku hanya mengangguk sambil menghela napas panjang. Saat itu kita coba menenangkan pikiran kami sambil mengalihkan pembicaraan supaya tidak membicarakan hal-hal itu lagi. Hingga tak terasa, subuh pun mulai tiba. Setelah itu kita mulai beristirahat sejenak. Saat pukul 7 pagi, Pak Cahya mulai kembali ke sana sambil membawa beberapa makanan untuk kita. Setelah makan sambil mengopi, kita mulai menceritakan apa yang terjadi tadi malam kepada Pak Cahya. Dan Pak Cahya pun menceritakan bahwa kan dia sudah berpesan. Tempat ini memang angker. Sosok kakek-kakek tanpa kepala itu dulunya adalah korban pembegalan dan dia ditemukan di jurang di dekat hutan tersebut. Dan kepalanya ini memang terpisah, sudah dipenggal oleh seseorang, entah apa tujuannya. Dan untuk perempuan yang berbaju putih itu, memang dia dari dulu penghuni di daerah sini. Biasanya dia iseng suka menunjukkan wujudnya, tapi tidak mengganggu seperti sosok kakek-kakek tua itu. Sosok kakek tua itu biasanya tidak segan-segan mengganggu bahkan mencelakai orang yang ditemuinya. Karena konon si kakek ini dia seperti dendam kepada pelaku yang sudah membunuhnya. Jadi dia kalau melihat ada orang di sana pada malam hari, dia pasti menyangka kalau sosok itulah yang telah mencelakainya. Aku kaget mendengar cerita dari Pak Cahya seperti itu. Aku tidak menyangka. Pekerjaanku ini benar-benar berisiko dan sangat menakutkan. Setelah cukup siang, kami bertiga pun lalu pamit kepada Pak Cahya. Dan kita harus bikin laporan dan kembali ke kota Bandung saat itu. Dan pengalaman ini benar-benar aku ingat hingga sekarang. Ya walaupun aku sudah tidak bekerja di pekerjaan tower lagi, tapi itu menjadi pengalaman yang benar-benar menakutkan. Bukan karena nyali yang harus berada di tengah malam di atas ketinggian, tapi kita harus mengalami teror yang menakutkan juga. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk kepada para penonton yang terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah, dan dilancarkan rezekinya. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.